Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat bagi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ratih Meilana Kusumawati, pendidik dari SDN 2 Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Saya akan berbagi pengalaman pelaksanaan peer teaching dengan memilih rencana aksi yang menerapkan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dan menggunakan media video serta Big Book. Pembelajaran yang dipilih adalah tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dengan materi ajar energi alternatif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi anak-anak. Semangat pagi, Selamat pagi, Bu. Iya. Masih semangat semua ya untuk belajar hari ini? Masih. Semangat, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa hari ini yang datang pertama? Yang datang paling awal? Ada siapa? Ananda siapa yang datang paling awal? Ananda Tari, Bu. Oh, Ananda Tari. Baik. Tari, Ya, Bu, Ananda Tari. Tari bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran dengan Bu Ratih, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Tari sudah datang pertama. Berarti Ananda Tari ini mencerminkan sikap disiplin. Jadi anak-anak bisa ditiru Ananda Tari ini untuk kalian juga datang lebih awal. Untuk Ananda Tari tetap dipertahankan datang awalnya ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, apakah hari ini semuanya masuk atau ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua, Bu. Masuk semua, alhamdulillah. Ananda Eka sudah sembuh ya? Bu. Ananda Eka sudah sembuh ya? Ananda Eka masih belum sembuh, Bu. Dalam, Ibu. Masih belum. Lah ini ada. Kalau nggak kuat bisa ke UKS ya, Nak ya. UKS ya. Iya. Kalau Ibu. Toilet, Bu. Oh iya, ada yang ke toilet. Segera. Kok nggak izin ya kalau ke toilet? Ke toilet itu harus izin loh ya. Baik. Ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan dulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin? Memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Safety, Bu. Siapa? Safety. Ananda Safety, silakan ya ke depan untuk memimpin teman-temannya. Saya putar. Teman-teman, ayo berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Di sanalah aku berdiri, jadi pengikutmu. Indonesia kebangsaan. Belum mulai ya, Bu? Sudah selesai, Nak. Terima kasih sudah sudah selesai. memimpin teman-temannya. Iya. Iya, Dengan Bu. menyanyikan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita diharapkan bisa memiliki jiwa nasionalis yang lebih baik lagi. Baik, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, anak-anak masih ingat kemarin kita belajar tentang materi hemat energi. Coba kalau semalam belajar apa tidak? Belajar. Belajar, Bu. Belajar.
Kan Iya. anak-anak rajin. Baik anak-anak, sekarang coba dijawab pertanyaannya. Bagaimana cara menghemat energi anak-anak? Dengan cara Mematikan lampu, tambah energi, Bu. mematikan lampu si lampu. Kalau nggak dipakai, Iya, mematikan lampu kalau nggak dipakai. Betul, iya betul. Jadi ada tari, terus ada gimana tadi Ananda Yani? Jawabannya apa? Dengan cara tidak memakai energi, Bu. Tidak memakai energi. Apakah bisa, Nak? Apakah Kalau bisa, malam Nak? saya matikan semua, Bu. Kalau malam, Oh, gitu. kalau tidur saya matikan semuanya, tidak memakai energi. Ya, berarti kalau tidak dipakai, kita mematikan energi listrik. Nah, selain itu ada lagi anak-anak, apa saja selain itu, selain dengan mematikan energi jika tidak digunakan, apalagi selain itu menggunakan energi alternatif. Alternatif, Bu. Alternatif, Bu. menggunakan energi alternatif. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Pengganti, Bu, bukan? Energi pengganti yang berasal dari Alam, Bu, alam. Alam. Energi itu bisa diperbarui apa tidak kalau energi alternatif? Bisa diperbarui. Bisa. Betul sekali. Contohnya apa anak-anak energi alternatif itu? Matahari, Bu. Matahari. Betul. Ada lagi? Iya. Langsung aja. air, Bu. Air, Bu. Angin, Bu. Angin. Air, matahari, panas matahari itu ketersediaannya di alam semesta tidak terbatas. Maka bisa kita manfaatkan untuk energi alternatif menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu Periksa Kerapian. Lagunya begini. 1, 1, rapikan dasiku. 2, 2, rapikan bajuku. 3, 3, rapikan sepatu. 1, 2, 3, siap tuntut ilmu. Siap, gitu ya. Siap. Kita coba. Iya. siap. Iya, Bu. 1, 2, 3, 1, 1. Rapikan dasiku. 2, Rapikan bajuku. 3, 3, rapikan sepatuku. 1, 2, 3, siap. Siap. Siap, Bu. Semuanya Siap. sudah siap. Nah, sekarang anak-anak, Bu Guru bagikan LKPD-nya. Ini LKPD-nya diamati. LKPD-nya ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini dulu yaitu kita akan mempelajari tentang informasi penting ada di teks eksplanasi dan sumber energi alternatif untuk menghemat energi minyak bumi atau gas. Nah, anak-anak, yang pertama mari kita amati dulu Big Book atau buku besar yang telah disiapkan. Berarti, nah ini dia. Anak-anak, Big Book ini di dalamnya terdapat teks eksplanasi tentang selamatkan bumi dengan teknologi hijau. Di dalamnya nanti akan ada paragraf-paragraf tersusun dari beberapa paragraf. Nah, tapi yang perlu diingat anak-anak bahwa paragraf itu menjorok ke dalam. Kalau walaupun nanti ganti halaman, kalau tidak menjorok ke dalam berarti bukan paragraf baru. Nah, sekarang bisa dibaca dulu. Ada yang mau membaca mungkin? Dari paragraf 1 Saya, ya. Bu. Iya, kepada Iya, Ananda Bu. Yani. Dibaca sekilas satu kalimat gitu ya. Iya. Era Silahkan. globalisasi ini kesadaran masyarakat terhadap teknologi hijau sangatlah rendah. Sampun, Bu. Bagus sekali, membacanya sangat lancar, hebat. Baik, ini paragraf 1 ya anak-anak. Sekarang paragraf 2, siapa yang mau membaca? Nggak ada, Saya, Bu. Bu. Ya, Ananda Tari, silakan. Teknologi hijau adalah
adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Iya, bagus. Sudah mulai lancar ya nak membacanya, ditingkatkan lagi. Nah, ini nanti berikutnya, ini masih dalam paragraf 2, salah satunya pemanfaatan energi surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Selain itu, di paragraf berikutnya ada permasalahan anak-anak. Panel surya sebagai pengganti energi listrik itu juga bisa menggantikan energi minyak bumi atau gas. Dengan cara apa? Di sini ditunjukkan. Nah, dengan membuat kompor energi surya. Seperti ini. Nah, ini dia yang terakhir, paragraf terakhir bisa dibaca, saya tunjuk saja ya. Kepada Ananda Tutut bisa dibaca? Bisa. Iya. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Maka dari itu harus dicari cara untuk mengatasinya seperti dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Menjaga kelestarian alam berarti menjaga kelestarian hidup kita. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah membaca Big Book dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Setelah itu, silakan dikerjakan LKPD-nya. LKPD-nya ini, anak-anak diminta menuliskan informasi penting dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Dikerjakan secara mandiri ya. Diberikan waktu 5 menit, apa cukup? Cukup apa tidak, anak-anak? Cukup. Cukup ya. Iya, silakan dimulai mengerjakan. Apakah sudah selesai? Mungkin anak Yeni sudah selesai, nak? Sudah selesai? Iya, Bu, Iya, sudah. bisa dibacakan hasil informasi penting yang kamu Iya. temukan pada paragraf 1, nak. Iya, paragraf 1, informasi pentingnya adalah di era globalisasi, semakin banyak masyarakat menggunakan sumber daya alam migas secara berlebihan. Mantap sekali. Jawabannya dari anak Yeni sudah tepat. Ada Iya. jawaban yang lain mungkin dari anak-anak? Ada jawaban yang Tidak lain? ada, Bu. Tidak ada. Berarti sepakat ya jawabannya sama dengan yang ini. Berarti sudah. Baik, selanjutnya kita akan mengamati video pembelajaran. Diamati video pembelajarannya tentang dan minyak bumi. Kita memerlukan energi alternatif karena semakin lama ketersediaan minyak bumi dan batu bara semakin menipis. Iya. Macam-macam energi alternatif, panas matahari, angin, panas bumi atau geothermal, air, gelombang air laut, dan energi biomasa atau bahan bakar bio. Ya, anak-anak dari menonton video tadi, mungkin ada yang sudah menemukan kesimpulan dari video yang telah kalian amati. Ada yang bisa menyimpulkan? Bisa, Bu. Iya. Ini Bisa, dengan Bu. Ananda Tari. Tahu siapa? Tari. Oh iya, silakan dibaca, Nak. Kesimpulannya, energi alternatif dari matahari dapat digunakan untuk menggantikan energi listrik, energi minyak bumi, atau gas. Iya, betul sekali, bagus. Mungkin ada jawaban lain? Tidak? Kalau tidak kita lanjutkan berarti, nah sekarang saya bagi kelompok ya anak-anak. Nanti anak-anak akan dibagi menjadi 3 kelompok dalam satu kelas. Masing-masing kelompok nanti terdiri dari 3 sampai 4
anak. Nah, nanti kalian ambil undian di sini. Nanti kalau di dalam yang dapat nomor 1 berarti dia kelompok 1, yang dapat nomor 2 berarti kelompok 2, dan begitu pun untuk nomor 3. Silakan ambil undian, sudah dibuka. Siapa yang dapat nomor 1? Saya, Bu. Nomor 2, Bu. Ya. Wah, Bu. Baik. 5, Bu. Saya nomor 1. Ada 5, cuma sampai 3 loh, Nak. Nomor 2 Bu Guru. Oh iya, nomor 1 jadi ada Tari, Tanggo, Eka, sama Yesi. Terus yang kelompok 2 ada Yeni, Tutut, Wilda, dan Kafika. Terus yang kelompok 3 ada Uci, Sabri, dan baik anak-anak, sekarang kalian diminta untuk berdiskusi tentang membuat peta pikiran berdasarkan Big Book dan video yang kalian amati. Untuk peta pikirannya ini, untuk peta pikiran ini bisa kalian ambil dari informasi penting yang sudah kalian tulis secara individu tadi, bisa dimasukkan sini. Nah, nanti tugas kalian setelah itu membuat itu terus membuat kesimpulan dari peta pikiran. Ada yang ditanyakan? Enggak. Tidak. Ya, ya kalau gitu bisa dikerjakan. Nanti perwakilan kelompok bisa membacakan hasilnya. Salah satu kelompok gitu mungkin. Apakah sudah ada yang selesai? Dari Sudah. ya. Coba dari kelompok 3 ini saya kok belum dengar suaranya. Nak Uci, Nak Septi, sama Nak Ilhana ini. Coba. Ya Bu. Iya, Semangat, Bu. Bu. Ya, Bu. Karena kelompok 3 itu yang hamil 2, Bu. Jadi ini agak Oh iya. Mungkin Nak Uci nanti bisa menyusul. Baik, bisa presentasi, Nak. Oke. Kelompok 3. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami ya Bu. Iya, dibacakan saja ya, tidak perlu. Ya, kompor energi surya dibuat dengan bahan kardus, aluminium foil, kertas manila berwarna hitam, cutter, dan lem. Kompor dibuat... Sebentar. Ini, Nak, peta konsep, Nak. Oh iya Bu, sebentar Bu. Saya peta konsep. Saya. Atau mungkin dari kelompok lain ada yang lebih siap? Saya. Iya, Ya, Bu. silakan. Siap juga, Bu. Oke, kelompok 2 mungkin ya. Ya, Bu. Ini suaranya, Ananda Tutut, silakan. Kelompok 2, Bu. Ya, kelompok 2. Dibacakan hasil diskusinya. Ya, ini judulnya ini kelompok saya ya, Bu. Judulnya energi alternatif. Untuk para kelas 1-nya itu, di era globalisasi, semakin banyak masyarakat menggunakan sumber daya alam migas secara berlebihan. Untuk yang terakhir, permasalahan lingkungan yang semakin memburuk dapat diatasi dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Itu dari kelompok saya, Bu. Oh, iya. Sekarang kalau yang kesimpulan dari kelompok lain bisa Saya kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 1, silakan. Kesimpulannya, energi alternatif merupakan jawaban yang tepat, Bu, untuk memecahkan permasalahan semakin memburuknya permasalahan lingkungan, Bu, seperti semakin langkanya sumber energi berbahan minyak dan gas dapat diatasi dengan memanfaatkan sumber energi surya. Iya, mantap sekali anak-anak. Wah, hebat semua. Mantap semua, berarti sudah menguasai materi atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah semua ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke ini, anak-anak. Nah, sekarang kenapa kita tidak mencoba untuk membuat kompor tenaga surya? Kan negara kita ini limpahan sinar energinya, mataharinya sudah melimpah, karena kan kita termasuk negara tropis. Nah, itu kita bisa membuat kompor energi surya untuk mengurangi konsumsi minyak atau gas. Apalagi sekarang minyak bumi seperti minyak tanah itu sekarang sudah langka, terus gas juga sekarang naik kan harganya. Nah, jadi kita bisa menyiasati mengurangi penggunaannya dengan membuat kompor surya. Bagaimana caranya? Ini anak-anak,
di LKPD kalian sudah ada, di mana menyediakan alat dan bahan dulu. Seperti ini, lem. Kalaupun nanti lemnya kalian habis, bisa minta Bu Guru ya. Ini lemnya. Terus aluminium foil, ada cutter. Untuk papannya ini bisa diganti dengan menggunakan kardus yang tebal seperti ini. Kardus, terus nanti juga membutuhkan kertas manila warna hitam. Seperti ini anak-anak, langkah kerjanya juga sudah ada. Kalian nanti bekerja secara kelompok, semuanya alat dan bahannya sudah lengkap ya. Sudah lengkap apa masih ada yang? Sudah. Saya nanti minta lemnya ya, Bu. Oh iya, boleh. Pinjam cutter juga boleh. Penting Oh nggak iya. rebutan. Saya bawa gunting. Oh iya, ya bisa. Nah, ini nanti untuk membuat kompor energi surya dengan langkah-langkah yang seperti di situ, mungkin anak-anak butuh waktu berapa menit karena bahannya sudah tersedia semua, mungkin 30 menit cukup. Cukup, Bu. Cukup ya? Cukup. Oke, kalau cukup silahkan dimulai. Kalau ada yang belum dipahami dalam pembuatan bisa bertanya secara langsung. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Tetot, waktunya habis. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Sudah, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah ada. Tapi ini lemnya belum kering, Bu. Repot, Bu. Oh, lemnya belum kering. Oh iya, memang harus dipastikan lemnya kering biar nggak ada yang lepas ya. Iya. Nah, sekarang kalau begitu kita sebelum dipresentasikan hasilnya, kita uji dulu dengan menggunakan margarin. Kalau kompor energi surya ini bisa melelehkan margarin, maka berarti kompor energi surya yang kalian buat itu sudah berfungsi. Tapi kalau belum, berarti mungkin ada yang masih kurang melekat, atau masih ada yang belum pas ngelemnya, atau kemiringan sudut yang bagian tutup itu belum ada 45 derajat. Jadi kita coba dulu ya, kita pakai margarin apakah sudah meleleh. Jadi kalau dicoba pakai margarin, apakah meleleh punyanya kelompok 2? Meleleh, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, berarti berhasil. Bisa coba dipresentasikan hasil dari ini membuat kompor suryanya, bisa dipresentasikan ya di depan. Silakan bersama anggota kelompok, boleh sendiri juga boleh. Baik, Bu. Kita maju satu kelompok ya, Bu. Iya, boleh sekali. Ya, Bu. Tuh yang Kita ngomong bergandengan tangan ini tuh. Iya Bu, saya maju juga. Yang ngomong Yeni dulu ketua kelompok saya. Ya, boleh. Silakan ya. Ketua kelompok 2. Saya harus ngomong apa ini? Ini mempresentasikan hasil kerja kelompokku tentang energi surya itu loh. Surya anak. Kerja kelompok. Hasilnya masih di bawah Bu Tutut itu, Bu. Di bawah Tutut itu, Bu. Tutut, monggo. Oh, masih di bawah Nak Tutut. Dibantu, Nak. Ya sudah, presentasi. Bu. Kompor energi surya dibuat dengan bahan kardus, aluminium foil, kertas manila berwarna hitam, cutter, dan lem. Kompor dibuat dengan merekatkan kertas hitam pada bagian alas dan sisi samping kardus. Kemudian di bagian atas atau tutupnya ditutup menggunakan aluminium foil. Semua dilekatkan dengan lem yang kuat agar tidak lepas. Terakhir, bagian tutup diberi tiang penyangga dengan memperhatikan kemiringannya yaitu 45 derajat. Kompor energi surya ini sudah diuji penggunaannya yaitu bisa melelehkan margarin. Terima kasih. Tangan untuk kelompok 2 sudah presentasi dengan baik, hasilnya pun juga sudah baik. Mungkin ada yang ingin menanggapi hasil pemaparan dari kelompok 2? Ada yang ingin menanggapi? Tidak. Ada? Kalau tidak, berarti kita anak-anak sudah siap untuk mengerjakan soal evaluasi. Ini ada
soal evaluasi bisa dikerjakan waktunya 15 menit. Nanti kita cocokkan, semakin kalian cepat mengerjakan, nanti semakin cepat kalian untuk istirahat. Sudah? Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bentar ya. Oke. Baik, sudah selesai. Coba nomor 1. Jawabannya adalah apa? Ada yang bisa menjawab? Bisa, Bu. Iya, satu Nomor apa? 1, perilaku yang dapat mencegah terjadinya kekeringan adalah membangun pemukiman dengan memperhatikan resapan air. Ya, Betul sekali, berdasarkan bacaan Anda. Betul, Pak Ari. Untuk nomor 2, kita bahas dulu nomor 2. 2 jawabannya, ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, Nak Yesi. Kesimpulan yang tepat Jawabannya? dari teks di atas adalah A, Bu. Kekeringan dapat dicegah dengan menanam pohon, membuat sumur resapan, biopori, dan menghemat air, Bu. Pinter sekali. Nah, untuk jawaban yang Iya. berikutnya sudah dikoreksi. Yang nomor 3D, nomor 4 ini. Jadi. Baik, anak-anak. Apakah jawaban kalian betul semua? Ada yang salah, Bu. ada yang salah, Bu. Terus semua, Bu. Ada yang salah, Bu. Ada yang banyak yang salah. Ada yang banyak yang salah. Nanti setelah dinilai, Yang kalau nomor ada 5 sulit kok, Bu. nilainya kurang dari 70, berarti nanti siap untuk remedia. Baik, anak-anak. Oh iya toh. Sulit, Nak. Kenapa kamu mengalami kesulitan di nomor 5? Oh ini toh, sulit ya memang. Baik. Nah, sekarang anak-anak, apa yang kalian pelajari hari ini? Materi apa yang sudah kita pelajari? Alternatif, Bu. Energi alternatif, Bu. Cara membuat energi alternatif. Cara menghemat air. Iya, Mencari informasi penting, Bu, tadi, Bu. Iya, Cari informasi betul. penting di sebuah paragraf, Bu. Mencari informasi. Membuat kompor. Iya, nah, Dan buat mengoleskan kompor. margarin, Bu. Betul. Nah, anak-anak, pelajaran yang paling mencairkan ya tadi ya. Yang paling kalian sukai dalam pembelajaran ini yang bagian mana? Menunggu margarinnya Membuat mencair, Bu. Membuat kompor. Haris suka menunggu ternyata. Menunggu margarinnya mencair. Membuat kelompok kok. Ini saya sinyalnya kayak ini Bapak. Oke. Tahu bagaimana energi alternatif itu bisa dimanfaatkan. Nah, nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari cara menghemat energi seperti itu. Untuk materi berikutnya kita pelajari besok. Tetap semangat belajar. Tetap disiapkan materi sebelum belajar. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu sebelum kita akhiri pembelajaran. Silakan tadi yang memimpin doa kepada siapa? Iya, Saya. Nak? Tari? Iya. Iya, Bu Ratih. Iya. Ayo teman-teman, sebelum kita istirahat, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu Ratih.
monggo Bu Dini untuk memberikan masukan kepada Prati. Silakan Bu. Nggih, terima kasih Bu Arnel. Ini pamungkas untuk kegiatan hari ini ditutup peer teaching-nya Bu Rika, Bu Rate ya. Bu Rate. Bu Rate tadi ya. Maaf saya Bu Rate, off-cam karena nggih. sinyalnya ngadat ini Bu. Oh, nggih, nggak apa-apa. Nggih, untuk Bu Rate, tapi saya mengamati dari awal sampai akhir sudah kelihatan semangat seorang guru, gesturnya, senyumnya. Jadi ini nanti dipertahankan sampai di komplit karena seorang guru itu dilihat dari atas sampai bawah. Tidak mungkin guru menyampaikan pembelajaran dengan kondisi cemberut walaupun di beban otaknya itu banyak pikiran, tetapi kita harus menampakkan gestur dan keprofesionalan seorang guru. Untuk tadi sudah dilaksanakan langkah-langkahnya dari awal, cuma tadi saya amati dari awal ketika setelah pembiasaan menyanyikan lagu nasional itu untuk menginjak berikutnya masih tetap di layar itu tampilan PPT lagu nasional saja. Alangkah baiknya Bu Rati juga memperhatikan kalau misalkan sudah menginjak tujuan atau tanya jawab untuk PPT ini juga kita perhatikan. Kalau waktunya ditutup ya ditutup sehingga anak-anak tidak terpaku untuk PPT yang hanya lagu nasional saja. Tadi sudah dijelaskan dari awal itu tentang materi pembelajarannya sudah jelas sekali sehingga anak-anak antusias. Ini dipertahankan Bu Rate semangatnya. Itu saja saran dan masukan dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Bu Arnel. Bu Dini, terima kasih atas masukannya terhadap Bu Rati. Baik Ibu Dini, terima kasih banyak. Sudah bagus. Sebagai sinyal untuk perangkatnya itu kan menggunakan KPD-nya tujuan pembelajaran tidak perlu bisa pengatur jadi langsung jadi karyawan kemudian juga penilaian spiritual kemudian salah untuk penilaiannya Karena saya gabung pakai meet yang lain dulu karena ini nggak jelas Bu. Jadi ditambah meneh minta bantuannya ya Bung ya. Dosen-dosen segera masukkan tapi tetap proses kan nunggu 3 jadi program-program kok ketok nilai. Saya kirimi yang syarat praktisi kalau yang menentukan sendiri. Dia kan sudah dicari di sistemnya itu. Rezekinya yang cocok bikin boosting. Nah, itu saya cocok diulang untuk sarannya Bu. Ini kalau input sendiri Bu. Kan bisa daftarkan hasilnya. Sudah nanti kita kali-kalian ya. Saya tarik Bu. Oke. Bu Rate sudah jelas suara saya. Halo, Bu Rate. Bu Rate. Oke. Jadi untuk lagi gitu ya Bu ya. Dikelompokkan kognitif dan psikomotor. Oh, nggih. Jangan ada spiritual karena kan spiritual kan ranahnya guru agama gitu ya Bu ya. Jadi afektif, kognitif gitu ya. Kemudian ini Bu untuk LKPD tidak perlu mapel disebutkan mobilnya. Jadi tidak perlu mapelnya disebutkan langsung dijadikan satu gitu ya Bu. Baik Bapak Ibu. Dari Bu Yulianti ada masukan, monggo silakan Bu Yulianti. Dosen.
Mohon maaf, Bu Arna tadi yang tidak perlu dijadikan satu yang apa, Ibu? Bisa untuk tujuan pembelajaran di LMK. Oh, iya. Baik. Dari Bu Yulanti ada masukan, monggo silakan. Ini sudah ditulis. Sampai Bapak Bu Ratih bisa membacanya di kolom chat ya Bu Ratih. Inggih, Bu, inggih. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi pengalaman pelaksanaan peer teaching yang saya lakukan. Semoga video tadi dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi Bapak Ibu pendidik dimanapun berada. Akhirnya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.